beban vertikal ke bawah terletak pada titik B. Jadi di titik B itu ada beban, kemudian di titik B itu ada beban 32,2 kN, dan di titik E itu ada 6,5 kN. Nah, demikian untuk kelompok F itu mengerjakan batang yang sama, cuma di peletakan bebannya itu di titik yang berbeda-beda. Terus untuk yang tipe 2, tipe 3, tipe 4, tipe 5 ini juga sama. Bedanya itu di peletakan beban vertikalnya itu di titik mana. Kemudian untuk yang tipe 4 ini kan ada rangka batang kuda-kuda. Nah, itu di situ tuh nggak diketahui sudut ataupun di panjang BH, CI, EK sama ML itu nggak diketahui. Terus bisa pakai perbandingan segitiga. Perbandingan segitiga biasa yang taburan. Ini kan ada D sama D. Terus di sini ada sama L. Ini panjangnya 9, terus kan ini panjangnya 9, terus dari sini 6. Nah, ini yang dicari berapa? Tinggal pakai perbandingan segitiga biasa. Berarti kan sisi tegak dibagi sisi horizontalnya, berarti 9 sama dengan sisi tegak yang ini kan X, kita cari. Terus sisi horizontalnya itu kan 6. Tinggal operasi biasa, nanti X-nya ketemu berapa meter gitu. Itu untuk soal tipe 4 sama 5. Kemudian di tugas 1 ini kalian disuruh untuk menentukan klasifikasi struktur rangka batang, kemudian yang kedua reaksi peletakan, sama gaya-gaya dalam menggunakan metode join atau titik bukut. Yang pertama, untuk menentukan klasifikasi struktur rangka batang ini bisa dipakai rumus itu. M sama dengan 2J kurangi R, dengan M adalah jumlah batang. Jadi misal aku punya rangka batang kayak gini, terus untuk menentukan klasifikasinya itu pakai rumus M sama dengan 2J min R. M kita hitung jumlah batangnya itu ada berapa, kan berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. M sama dengan 9. Kemudian J itu jumlah join. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Join itu kayak titik-titik ini. Berarti 2 kali 6 kurangi, sama R itu jumlah reaksi peletakannya. Kan di sendi itu punya 2, vertikal sama horizontal, sama di roll itu ada 1 vertikal, berarti R-nya itu ada 3. Berarti ada 9 sama dengan 9. Nah, kalau sisi kiri sama dengan sisi kanan itu dia tergolong statis tertentu. Itu untuk yang menentukan klasifikasi. Sampai sini bisa dipahami? Bisa, insya-Allah. Selanjutnya itu menentukan reaksi peletakan. Nah, ini sama kayak yang di tugas AS1 kalian, reaksi peletakan biasa. Nanti itu kita mencari reaksi tumpuan di A sama di D. Berarti pakai 5 momen. Misal kita mau mencari RAP, berarti kan kita pakai 5 momen MD sama dengan 0. Di RAP ini, di titik A ini ada RAP ke atas. Berarti kan kalau ke D dia searah juga, berarti positif dikali lengan momennya berapa? 3, berarti 9. Terus di titik B ini kan ada gaya sekitar 10 ke bawah. Berarti kalau ke D dia berlawanan arah jam-jam. Itu negatif 10 dikali lengan momennya. Nah, terus dikurangi, ini ada di C juga, ini berlawanan juga, berarti negatif 10 kali lengan momennya sama dengan 0. Ini kita tinggal operasi biasa, berarti temu RAP-nya itu sama dengan 10 kN. Ini posisi berat ke atas. Kemudian untuk mencari di RDV juga sama, berarti pakai
ke atas minus. Berlawanan berarti dia negatif. Kali ini lawan romnya. Nanti ketemu yang buktinya itu sama dengan. Teruskan di ayat 1 dulu ada mati. Kita hitung yang gaya arah vertikal kan berarti ada RAV, gaya di B, gaya di C, sama gaya di D. Berarti ada RAV positif tadi berarti ke atas. Terus yang B itu ke bawah berarti negatif 10 kurangi 10 tambah sama dengan 0. Kita berarti 10 kurangi 10 kurangi 10 tambah 10 sama dengan 0. 0 sama dengan 0. Oke. Terus ada satu lagi tambah sigma sama dengan 0. Di A ini kan ada gaya horizontal RAH. Karena nggak ada gaya horizontal lain berarti RAH itu sama dengan untuk reaksi peletakan. Bisa dipahami? Bisa. Berarti kita sekarang lanjut ke menentukan gaya yang dalam menggunakan metode Joy. Ini apa sih ya? Jadi untuk menentukan gaya dalam metode Joy itu kita itu meninjau tiap titik buhul. Jadi nanti semua titik buhul ini dicari satu persatu. Misal di titik A, gimana sih kita menentukan buhul mana yang bisa dicari itu? Biasanya itu pertama itu reaksi titik ditemuan. Berarti kan ini ada A sama D. Berarti antara dua ini dengan maksimal dua gaya yang belum diketahui. Kita lihat di A, ini kan yang belum diketahui kan ini sama ini. Berarti boleh. Di D juga yang belum diketahui ini sama ini. Jadi boleh juga. Misal kita mulai dari A, titik buhul A. Tadi kan dia di sini ada R di A. Nanti ke atas. Sekarang digambar diagram pribadinya di A. Ini kan berarti asumsi mengerjakan titik buhul ini semua gaya itu meninggalkan titik buhulnya. Berarti kan di sana ini FAB, ini RAV, sama ada samping itu FAE. Nah, yang digunakan dalam titik buhul ini hanya sigma V sama sigma H. Kenapa momen nggak digunakan? Karena ini kan kita menghidapnya itu kan setiap buhul. Jadi di tiap buhul ini nggak ada lengan momennya. Sementara momen itu kan perlu lengan momen. Jadi nggak bisa pakai momen. Makanya cuma pakai sigma V sama sigma H. Yang kelihatan kan kecil. Masih ada tempat duduk kosong. Mana duduk depan juga nggak apa-apa. RAV ya ke atas berarti positif. Iya, gue tahu. Sama ada FAE. Dia ini karena miring perlu dikonversi supaya jadi ke atas sama ke samping. Berarti nanti jadinya itu FAEG sama FAEX. Nah, FAEG ini kan berarti FAE dikali sin alfa. Nah, sin alfanya itu kan berarti di sini. Sin itu kan sama dengan sisi depan ke sisi miring. Nah, kita cari karena miringnya belum diketahui, kita cari sisi miringnya dulu. Berarti pakai Pitagoras biasa itu ada 4 kuadrat ditambah sama 3 kuadrat. Itu hasilnya 5. Berarti sinnya 5. Berarti sinnya itu sama dengan 4/5. Sama cos itu kan berarti samping
positif 3/5. Nah, berarti karena FAE ke atas berarti dia positif. FAE kali sini. Kan ini gayanya cuma 2, berarti sama dengan 0. Terus RAV-nya tadi 10 tambah FAE kali sin itu 4/5 sama dengan 0. Nah, tinggal dioperasi biasa. FAE itu sama dengan 10 kali 5/4. Itu hasilnya. Nah, itu kan dia negatif. Sebelumnya ada perjanjian tanda kalau di rangka batang itu biar sama. Negatif itu batang tekan, kalau positif itu tarik. Sekarang tinggal kita cari FAB. Berarti dia pakai 5H. 5H sama dengan 0. Yang mendatar itu ada FAB ke kanan berarti positif. Sama ada satu lagi FAE X. Nanti ditambah D juga ke kanan. FAE dikali positif. Berarti FAB sama dengan FAE nya kan min 12,5. Min 12,5 dikali 3/5 sama dengan 0. FAB nanti ketemunya positif 7,5. Tarik. Berarti tarik. Nah, begini seterusnya sampai semua batang itu diketahui. Nah, selanjutnya kan kita bisa ini udah diketahui ini. Nah, ini udah diketahui terus kita bisa di Google E karena 2 yang belum diketahui. Terus pas Google B yang daya ini jangan lupa dimasukin pas di diagram pribadi deh. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Bisa tapi dulu nih maksimal dulu maksimal 2 yang diketahui dan jadi maksimal 2 kan kalau B ada 3 atas nggak tahu kanan sini mas ini bisa dicari ya SBC, BE, BF sama juga Yang kiri atas yang bentuk segitiga itu, terus klik new. Misal namanya grid, terus klik grid. Terus untuk menambah titik Google-nya itu klik yang plus, terus add node. Klik terus diklik yang di bagian item-itemnya. Terus tambah lagi satu-satu. Terus ini bisa diatur itu tuh letaknya di mana tadi kan berapa sih 3 ya? Nya diganti 3. Terus ini terus sampai semua bukunya udah. Nah ini kan semua bukunya udah kan. Terus untuk nambah batangnya itu add membernya itu bawahnya. Terus diklik di Google-nya satu-satu. Misal mau satu, 1. Nah itu sampai semua member bisa dimasukin. masih itu Nah ini kan udah semua, terus masukin tumpuan. Tumpuan itu yang di segitiga atas itu. Klik. Terus kan itu di pojok sana ada sendi. Sendi itu di sini bunga atau pin. Terus klik di Google-nya Google 0 berarti. Nah sekarang nambahin roll, udah sama diklik terus ditambahin yang roller support. Terus diklik di Google-nya itu berarti di sini.
C-nya juga itu artinya compression tekan. Sama yang di sini di AB itu tadi kan 7,5 tarik. Yang biru itu tarik. Jadi kalau yang program 10 km, namanya apa mas? Apa? Pencet apa di sini? Yang panah ini nih. Terus nodal pilot. Yang di pojok kanan atas itu kan ada arah panah apa ya? Ada aja. Ini buat bisa buat ngecek kalian kerjanya udah benar atau belum. Gini, batang yang F1 sama batang yang F2 itu besarnya sama. Gitu. Karena besar gayanya sama, ya, maka kan sigma H sama dengan 0. Nah, F1 kan arahnya ke sana, ke titik bubulnya kan. F2 arahnya ke titik bubulnya kan. Nah, karena besarnya sama, maka udah terpenuhi nih sigma H sama dengan 0. Gitu. Makanya F4 tuh nggak ada gaya horizontalnya. Gitu. Lanjut. Nah, di sini ada FP sama F3. Kalau dia bentuknya itu kayak gini, ya, FP sama F3, kalau pas bener-bener gayanya di titik bulu ini, dia itu pasti gayanya itu ke atas gitu. Karena gaya itu bakal mencari batang yang paling pendek dengan tumpuannya. Itu udah pasti. Dimana-mana kalau kalian naruh beban di struktur rangka gini, dia bakal cari apa sih namanya, member atau apa sih ya, batang yang paling dekat sama tumpuannya gitu. Makanya dia lari gayanya tuh nggak ke sini dulu, tapi dia langsung ke atas ke sini. Jadi kalau misalnya FP sama dengan F3, kan ada sigma V sama dengan 0. Nah, FP sama F3 udah terpenuhi kan ya. FP-nya ke bawah, F3-nya min, gayanya sama, makanya gaya ke atas bawahnya juga sama-sama 0 gitu. Makanya batang F4 itu disebut batang netral. Gitu. Oke? Ingat-ingat konsepnya. Jadi ya kalian perlu analisis pakai software SBTrust, dan aku bakal kenalin satu software baru ya di kalau di HP kan makanya SBTrust. Ada lagi Trust 101 gitu. Mungkin bisa di print dulu ya. Saya di Google Trust 101. Nanti cari yang domainnya dari GitHub. Terus kalian klik aja yang dari GitHub. Terus scroll ke bawah terus sampai ada tulisan download. Nah, kalian download gitu. Terus install aja kayak biasa. Oke. Kalian kalau ini langkah pertama ya, klik new aja. Terus di sini kalian pilih yang satuannya itu imperial atau metrik, pilih yang metrik. Nah, terus panjang ini kalian sesuaiin aja sama soalnya. Kalau meter ya meter, terus kalau loadnya newton ya newton, kilogram ya kilogram, kilonewton ya kilonewton. Member force ini gaya dalam yang tarik tekan itu tadi, pakai kilonewton aja nggak apa-apa. Terus standar displacement-nya ini nggak dipakai, bebas. Terus klik OK. Nah, di sini kalian di yang pertama tuh ada 4 langkah, 3 sih cukup ya, 4 langkah ini. Terus yang pertama kalian hitung dulu jumlah titiknya ada berapa gitu. Contohnya di yang ini ya, coba tanya deh. Nanti kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 titik kan ya. Nanti kita tulis dulu 6 di note-nya. Terus kalian masukin aja X-nya, XY-nya. Titik A kan 0 sama 0. Terus titik B-nya itu ada di 3 Y-nya masih 0. Terus ininya 6. Terus ininya 0. Terus 9 ya? 9. 3, 4. Terus 4. 6 sama 4. Nah, kalau udah kalian lihat gambar yang di sebelah kanan ini udah benar apa belum gitu. Oke. Udah benar kan ya titik-titiknya kan ya. Ini kalian abain dulu aja yang apa sih namanya? Tumpuan-tumpuannya abain dulu. Yang penting titiknya udah benar di sini. Ada 5. Dan lokasinya udah benar gitu. Terus kalau udah kalian lanjut ke member.
Nah di sini kalian hitung jumlah batangnya ada berapa aja gitu. Di sini kan ada A, B, B, C, C, D, B, E, A, E, ada berapa tuh? 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berapa 10? 9. Kalian ketik dulu aja 9 di sini. Udah dari titik 1 ke titik 5. Terus dari titik 1 ke titik 2. Terus dari titik 2 ke titik 5. 2 ke 3, 2 ke 6. Ini sini kan ya? 2 ke 6. Terus 3 ke 4. 3 ke 6. Terus 5 ke 6. 6 ke 4. Nah, kalau misalnya batangnya udah bener, bikin kayak gini, tinggal ke support tuh tumpuannya. Jadi kalian pilih di note berapa ada supportnya. Kan di situ kan ada note 1 sama note 5 kan ya? Note 4 sorry. Note 4, terus yang satunya pin, yang satunya roller horizontal. Roller horizontal berarti rollnya itu dia nggak bisa nahan kayak horizontal gitu, maksudnya cukup ke atas gitu. Kalau vertikal roll dia bentuknya kayak gini. Nah, ini di sini beda. Terus udah tinggal kalian nih masukin bebannya, misal di note berapa. Note kedua magnitudenya berarti min 10, sudutnya 0 aja nggak apa-apa. Berarti 90. Oh enggak, cek ini. Nah, masih belum. minus 90. Oke, terus ini jadi 2 ya. Update. Terus di note ketiga juga 10 bilang berapa? Minus. Kalau udah, tinggal kalian lihat aja di forces ini. Kalian klik. Nah, di sini lebih akurat sebenarnya. Kenapa di sini ada gaya padahal di sini batang netal? Karena software ini sebenarnya ada tentang ininya, apa sih namanya, kekakuannya gitu. Sebenarnya kalian kan belum belajar kekakuan, ini diupdate aja jadi 0 sama 0. Ya kalau misalnya gini, ini tetap dianggapnya 10 karena di AS2 ini itu pembulatannya 3 angka di belakang koma ya. 3 angka di belakang koma gitu. Jadi kalau misalnya ada 0,01 ya dianggap 0, yang 9,99 ya dianggap 10 gitu. Oke. Yang merah ini batang tekan, yang biru tuh batang tarik. Oke. Mungkin AS2 ini lanjutannya kemana, nanti ada PSKB. Kalian kan lagi ngambil SKB kan ya? Habis UTS nanti itu kalian bakal bikin jembatan pakai kayu balsa terus diuji. Nah nanti analisisnya mirip-mirip kayak gini. Nanti kalian tentuin nih dengan misalkan ya lanjutannya. Di sini kan ada 7,5 kN, ya nggak? Nah 7,5 kN ini kalau misal diaplikasiin ke kayu itu butuh kayu berapa gitu buat dia nahan gaya tariknya. Nanti di SKB lah ya gitu. Oke, sampai sini kira-kira ada yang ingin tanyain? Apa? Netral apa normal sih? Netral. Cuman yang atas juga pink kan? Iya. Atas sama bawah sama. Apa apa netral juga? Tapi yang bawah sini sama yang atas sama loh. 7,5 juga. Coba takon ya. Monggo. Mas itu kan yang miring sama yang di atas warnanya pink. Itu netral semua, Mas. Yang ini enggak, yang ini dia batang tarik, batang tekan. Yang ini dia sebenarnya ada gayanya, cuma kan dia dipengaruhi sama kekakuan gitu. Kalian belum belajar kekakuan, masih namanya ini dianggap batang netral gitu. Oke. Ini kenapa warnanya beda? Ini yang ini kan merah, dia lebih besar, lebih dari 10, ini 7,5 gitu. Ini sebenarnya kayak pengeskalaan aja sih besar kecilnya gitu. Ini
sebenarnya batang tarik ini juga batang tarik gitu, tapi karena ada kekakuannya dia jadi batang tarik gitu, tapi karena kalian belum belajar kekakuan ya dianggapnya netral gitu. Oke? Oke. Makasih Mas. Ada kamera di sini. Iya kok. Oke Ricky. C, F, D, F, pakai tripod kan di sana. Desain ini. Ana sih, ana tripod sih. Nyawar kepikiran. Asistensi dulu. Ah, siap. AB sama FB. Astusi berarti hakim loh. Udah kan di sini belum Astros, ya? cari tahu apa ya? Kita cari tahu dulu. Lah jadi ngelompoknya akeh. Messi di titik A dulu, sigma H itu sama dengan 0. Tujuh koma lima tadi sudah. Yang mana? FAB. Betul juga. Oke. Oke. Aturannya masih sama di sini. Sigma H di titik B ya. Sigma sigma H di titik B sama dengan 0. Sini kan udah ada FAB. Jadi FAB ke kanan dikurangin sama FBC dikurangin lagi sama ini F. Nah, FPF ini kan dia deh modelan FPF modelan 0. Di sini ada berapa? 7,5 kilonewton. Terus dikurangin SBC-nya itu anggaplah ini F1 ya. Ini F2. Kan F1 terus dikurangin lagi F2 dikali apa? Gaya yang miring dijadiin ke horizontal, berarti pakai sisi yang ini Kos kalau jadi sin kos ya, jadi kos. Per kosnya ini berapa? 0,8 ya? 0,6. Ini kita jadiin dulu aja, jadiin F1 min F2 sama dengan 0,6 dengan 7,5. Nah, ini biar sama, berarti dikali 0,6 semuanya ya. 7,5 dikali 0,6 berapa? 3,25 lebih 3,5 Gimana nomor? 4,5. 4,5 ya? ya Kalian simpen dulu sama satu. Terus di sini ada F sigma V sama dengan 0. Terus ada FBE nambah di min ya, FBE minus 10 bentar, ini karena dia ke sana ya. 10 sama dengan 0. Belum. Terus ada lagi min FBF dikali sin dikali sin ya. ya sin Sin sama dengan 0. ya kan Sin vertikal FBE kurangin dari horizontalnya per 0,8 dengan 0. Oke. Berarti FBE kan diketahui. Nah, sih berapa gaya akhirnya atau gaya 60 ini kesini. itu dibagi masih lah Mas, kok itu dibagi sih mas? Bukan dikali? Iya mas. Kan dari gaya ini dijadiin gaya horizontal kan dibagi kayak ini. Kita udah ketahui di sini 5. Tuh, kita mau nyari di sini kan ada sudutnya kan? Gimana? Oh, dikali.
5 dibagi sama sin theta ya. Sin theta kan 3/5 ya enggak? Nah, kalau misal dikalikan berarti kan dikali 3/5. Iya. Hampir saja. Yang FBF juga berarti kan yang harus kita tahu ya. Ngapa, Cuk? Jadi untuk mencari di B itu kan kalau di titik U itu maksimal 2 kan yang belum diketahui. Sementara di titik B itu kalau kalian belum cari D, ini itu belum diketahui. Jadi ini bisa udah diketahui. Berarti kan di sigma H ada Bisa kalau mau menjauh semua. Berarti kalau mau mendekat semua. Misal ini mendekat semua ya. Berarti FAB-nya jadi positif sama ini ada FBC berarti negatif sama FBR kali Mbak, itu horizontal sih apa kok? ini karena 2 yang belum diketahui, kalian itu bisa ke sigma V-nya dulu biar FDF-nya itu nanti ketemu dulu. FDF. Berarti kan di sigma V itu ada min 10, ada min FBF sama ini FDF. kalau mendekati itu Kan berarti ada min FDE dikurangi 10 dikurangi BF cos sing kali FDE nya itu tadi berapa? 10. 10 tuh gara FAB-nya nggak sih? Ini kan berarti min 20. Sinnya itu tadi 45. Berarti FDF nya itu sama dengan 20. Kan minus 100 bagi 4. Kan dia mendekat. Oh, gitu. Ini kan mendekat ini menjauh di situ. Enggak, dia kayak itu kalau berarti kan dia di BE dia menjauh di situ. B-nya berarti Jadi ST ini kan kayaknya mendekati. Kalau yang 10 km ini kan menjauhi. Berarti yang ini positif, yang ini negatif gitu. ya. Jadi harusnya 0 itu. Jadi min 10 karena dia mendekati, terus ditambah 10 karena dia menjauhi. Jadinya min 10 tambah 10 itu kan 0. Oke. Menjauhi. Kalau menjauhi positif, mendekati negatif. Oke. Nah, di sini FF 0 masuk ke sini FF juga 0. Jadi ingat aturannya minimal ada 2 batang yang diketahui. Oke? Ya. Ini full. Ini batang dan kalau misalnya motor dulu.
ke apa sih namanya, menjauhi titik tengah dari batangnya itu kan, ya dia kan narik gitu. Kayaknya dianya ke dalam, yang ini juga ke dalam. Nah, oke, ini ke kanan, dia ke kiri. Ini FBC udah bener. Ini karena dia FBC positif, makanya tarik gitu. Ingat, kalau positif hasilnya berarti tarik, kalau negatif berarti tekan. Jadi kalau misal gimana ya? Kalau misal di sini kan positif 7,5, dia kayaknya kan sama gitu loh, sama kayak si ini. Oke? Nah, karena dia arahnya sama kayak ini, berarti kan kalau misal dia kan menjauhi titik dari batang itu loh, titik tengah dari batangnya kan dia menjauhi gitu, berarti dia adalah batang tarik gitu. Tapi kalau misal kalian hitungnya arahnya dibalik, jadi FAB sini positif, sini ke kanan juga positif, ya itu nanti dia pasti hasilnya minus gitu. Tapi kan ke kanan terus minus, berarti kebalikan arah kanan. Jadi tergantung kalian mau apa sih namanya, ngarahin si batangnya ini arahnya kemana gitu. Tapi kalau misal batangnya udah diketahuin, ya kalau tarik kalian harus diperlakukan seperti batang tarik. Kalau misalnya dia tekan, ya berarti dia arahnya diganti ke pusat dari si batangnya gitu. Udah nggak? Oke. Jadi kalau mau jauh dekat itu yang batang yang belum diketahui. Oke? Oke. Gitu. Jujur masih belum. Menentukan tarik sama tekannya. Kalian nemu batang lo tegak lurus, oke? Kalau misalnya dia di sini dikasih gaya atau enggak, misalkan di sini ada gaya F1, di sini ada gaya F2 ya. Nah, F1 itu udah pasti sama dengan F2. Kalau misal sininya itu penyiku, gitu. Kalau misal di sini ada gaya, misalkan ada P, berarti di sini ada F3, berarti F3 itu sama dengan P. Kalau misalnya di sini penyiku ada rangka batang lain gitu. Tapi kalau misalkan ada rangka batang lain, disarankan pakai quadratic polynomial. Kalau nggak pakai lipat juga bisa, tapi nanti di pertemuan selanjutnya. Oke? Jadi langkahnya gini, kalau misalnya ada batang miring kan ya, biasanya kan kalau di struktur Baltimore kan ada batang miringnya gini kan ya, ininya penyiku. Ini kayaknya udah pasti dia ke sana, udah pasti dia kayaknya ini tergantung dari oke, jadi kalau ada batang yang penyiku gini, gayanya itu udah pasti lurusnya. Tapi kalau nggak penyiku, ya kalian tinggal hitung pakai kosinus sinus. Kenapa penyiku? Kenapa penyiku 0? Karena cos 90 kan pasti 0. Jadi udah pasti F1 kali cos nggak mungkin ada nilainya. Itu FBE-nya 0 karena dia tarik gitu, Mbak. Karena dia tekan, Mbak. Itu yang min 10. Ya kan ini kan sini. Ya. Ini mendekati titik kumpul. Berarti itu negatif, sementara ini itu menjauhi. Berarti negatif, positif. Berarti min 10 sama cos. Nilai 10-nya tuh karena nilai 10 yang ke bawah apa? Iya, ini tuh jangan lupa diperhitungkan. Oh. Jadi kalau di titiknya ada gaya, itu harus dimasukin ke diagram dibandingkan. Berarti nilai FB-nya 10 itu karena nilai 10 yang ke bawah. FBE seharusnya kita cari dulu Jadi pakai FBE. Cuma kan tadi yang di situ kan Jadi gini, ingat aturan yang tadi, kalau kalian mau pakai periodic rule, kalian harus sudah ketahuin dua batang yang ada gayanya. Oke? Jadi dari FAB dulu, FAB FAE, kalau udah terus ke sini. Gitu. Ke sini, terus ke sini. Kalau udah ke sini baru bisa hitungnya di sini. Oke? Ya, gimana? Itu kan yang itu
FAB-nya kan mendekati titik Ya. kenapa 7,5-nya nggak minus? Karena gimana ya? Apa yang kan udah dicari ya di FAB yang di sebelah kiri, dia sudah kan yang di sebelah kiri tadi kan positif, jadi dimasukin ke dalam sini positif, gitu ininya. Jadi itu kalau diketahui awal tadi, kalau dia tarik, kalau dia tekan. Kalau tarik ya berarti positif, kalau tekan tapi itu FAB kan? Ya nggak sih? Terus dapat FAB-nya positif, otomatis berarti sebelahnya juga kalau kita dapat FAB-nya di bawah kalau gayanya ini masukinnya kan dia kan posisinya kan pas banget dengannya aslinya. Nah dia kalau gaya ke bawah ya dia arahnya juga ke bawah gitu. Udah nggak menjadi titiknya. gaya yang digambar itu maksudnya ke batang kayak gitu. Enggak, dia titiknya ini. Iya. Iya gitu aja. Kalau misalnya kayak gini, kalian bisa sama aja mau yang sigma V dulu apa sigma H dulu sama aja. Sigma V sama dengan 0 berarti kan FAB dia kan mesti miring dijadiin ke tegak berarti kan dikali Sin. sin enggak kali cos apa ya? Kalau tegak sin mas, total kos. Sin terus di ini kalian bebas mau mendekati semua boleh, mendekati semua boleh. Kalau di sini kan udah pasti dia tekan min sin min FEB sama dengan 0. Berarti FAB nya dari 12,5 bagi 5 2,5 kali 4 10 ya kan ya? 12,5 sama dibagi 5 kali 4 Tadi kan pertama posisi pertama awal ya kan, AE sama AB kan, kamu ini AE nya berapa, AB nya dapat kan, yang awal yang foto tadi kowe, dapat plus apa minusnya? Plus minus kental. Dari ya itu AB itu otomatis kalau dikasih beban kan ketan, kuat tekan. Terus kalau misalnya AE dia beban dari atas pasti dia ketekan, bener kan? Gitu aja. Ya terus nanti pas dia AB nya dia dapat coba gue tadi ini yang paling pertama ada dari kulit banget dari sini itu enggak mungkin Malah garter betul. Ini garter. Ya lah. Kalau misalnya kalian ini ya bingung tentang tarik tekannya, kalian di batang yang udah diketahui ini, kalian lihat arahnya, pakai perjanjian sumbu juga bisa, bukan yang ini ya. Kalau kalian bingung, yang ke atas itu positif, yang ke bawah itu negatif, ya. Oke? Yang belum diketahui,
Tapi kalau yang udah diketahui, kalian sesuai sama hasil sebelumnya. Kalau misal hasilnya di sini negatif, ya tulisannya di sini negatif. Gitu. Di sini kan contohnya di sigma V-nya dulu. Sigma V kan berarti kan ada yang FAE sama FEB, ya enggak? Di sini kan dia arahnya ke atas, makanya dia positif. Gitu. Maka FAB dikalisinnya si E ini ditambah FEB sama dengan 0. Berarti itu 12,5 dikalisinnya 4/5, ya, ditambah FEB sama dengan 0. Terus di sini nggak usah pakai ini ya. FEB sama dengan 10 kN tarik, karena dia positif gitu, tarik. Oke. Kalau enggak, kalau misalnya dia hasilnya negatif, berarti dia berlawanan sama si ininya gitu, arah tandanya. Jadi kalau ke kiri ya negatif, kalau ke kanannya positif gitu. Yang belum diketahui. Tapi kalau yang di sini kalian ngikut sama hasil sebelumnya. Oke? Sama kayak yang tadi di sini kan ada 10 kN. 10 kN jadi diketahui ke bawah. Ya enggak? Itu hasilnya min 10 kN. Nah, FEB ini kan 10. Karena FEB-nya positif 10, dimasukin aja langsung positif 10, jangan ngikutin arahnya. Yang ngikutin arahnya ini batangnya diketahui dari BF sama BC-nya tadi. Gitu. Arahnya kalau mau masuk semua, kalau mau keluar semua. Oke? Untuk batang yang belum diketahui, kalian kasih arah, kalau mau keluar semua, kalau mau masuk semua ininya. Nah, tandanya gimana? Kalau misal dia arahnya ke kiri berarti min, kalau arahnya ke atas berarti positif. Terus kalau arahnya ke kanan ya? Kanan apa kiri? Kanan positif. Ya, kalau kiri positif, atas positif, kanan negatif, bawah negatif. Gitu ya. Oke. Kayak gitu. Tapi kalau batangnya udah diketahui gayanya, kalian ngikutin sama hasilnya yang udah diketahui sebelumnya. Oke? Nah, contohnya ini FAB kali cos alpha dikurangin FEF sama dengan 0. Di sini ngikutin aja di sini FAE ya. FAE, sorry. Ini harusnya FAE. Nah, kali cos dikurangin sama FF. Kenapa min? Karena gayanya kiri sama dengan 0. Tinggal dilakukan persamaan matematika biasa, terus hasilnya min 7,5 kN yaitu tekan. Oke? Itu aja, ada yang pengen tanya lagi? Ya, untuk yang belum diketahui. Tapi kalau yang udah diketahui itu ikut sama hasil sebelumnya. Ya. Ada lagi yang ingin tanya? Wih. Wih.